Tutorial cara hemat baterai Xiaomi HyperOS. Nah, buat pengguna HP Xiaomi yang sudah upgrade ya menggunakan HyperOS, teman-teman harus tahu ada 8 cara untuk bisa menghemat baterai Xiaomi ya, biar nggak boros-boros banget teman-teman. Nah, langsung aja kita ke cara yang pertama. Jadi cara pertama ya teman-teman bisa matikan aplikasi yang mulai di latar belakang ya. Jadi kan ada aplikasi itu yang biasanya mulai otomatis ya, itu menyebabkan salah satu baterai di HP Xiaomi itu boros teman-teman. Nah, di sini teman-teman cari aja aplikasi, cari menu aplikasi. Di sini kita masuk, lalu di sini kita masuk ke bagian aplikasi, kelola aplikasi. Nah, di sini ada yang namanya mulai otomatis. Aplikasi yang mulai otomatis di latar belakang memang bagus ya, lebih cepat dibuka ya. Tetapi kadang-kadang itu bikin baterai kita itu cepat boros karena dia selalu berjalan di latar belakang teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa nonaktifkan yang tidak kita butuhkan ya. Yang dibutuhkan ya teman-teman boleh silahkan diaktifkan. Contohnya saya nanti hanya ingin mengaktifkan satu aja teman-teman ya, yaitu WhatsApp aja teman-teman, karena ini sering banget digunakan ya, biar lebih gesit, biar lebih cepat saya akan menyisakan satu ini aja. Nah, ini udah banyak banget yang dikurangi teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke cara yang kedua. Cara kedua untuk menghemat baterai Xiaomi adalah dengan mengganti mode layar ya teman-teman ya. Nah, mode layar tuh di mana sih? Itu adanya di tampilan dan kecerahan di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tampilan kecerahannya itu biasanya menggunakan warna white ya, ubah aja ke mode gelap teman-teman. Nah, di mode gelap ini drastis banget perbedaannya. Karena hanya bagian yang dibutuhkan saja itu yang menyala teman-teman. Yang tidak dibutuhkan dia akan gelap. Nah, ini termasuk yang banget ya menghemat energi dari baterai kita teman-teman. Oke, sekarang kita ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga teman-teman, kita matikan tampilan selalu aktif ya, atau Audi ya, always on display itu teman-teman ya. Ya, di sini kayaknya sih kurang efektif ya, karena ya nggak lama teman-teman ya. Nggak lama, beda kalau menggunakan HP Samsung itu mantep banget ya. Tapi memang kalau di HP Xiaomi belum dimaksimalkan. Di sini ada tampilan selalu aktif ya untuk Audinya. Teman-teman bisa pilih di sini. Ini kita masuk ke sini. Nah, tampilan Audi ini sebenarnya bagus ya, cuman ya nyala hanya 10 detik ya. Buat apa teman-teman ya? Mungkin hanya melihat ada notifikasi yang muncul atau pesan yang muncul ya, boleh aja sih. Tapi ini kalau teman-teman mau hemat baterainya, matikan aja fitur ini. Ini lumayan banget teman-teman. Oke, sekarang kita ke cara yang keempat ya untuk menghemat baterai Xiaomi HyperOS. Nah, untuk cara yang keempat ini teman-teman, kita balik lagi ke tampilan dan kecerahan ya di sini. Selain kita sudah mengaktifkan mode gelap, di sini ada yang namanya rasio layar teman-teman ya. Nah, kalau pakai HP Xiaomi sekarang itu refresh rate-nya itu bisa sampai 120 Hz teman-teman ya. Walaupun memang masih ada yang 90 Hz. Nah, ini kalau kita mau hemat baterainya, kita bisa turunkan ke 60. Nah, kalau 60 kok terasa lambat ya, kayak berasa HP jadul ya. Ya oke teman-teman bisa aja pilih yang default rekomendasi. Nah, kalau dipilih yang ini nanti refresh rate-nya yaitu menyesuaikan ya dengan penggunaannya seperti itu. Oke, sekarang kita ke cara yang kelima. Nah, di cara yang kelima ini kita harus mematikan yang namanya layanan lokasi teman-teman. Nah, ini banyak banget teman-teman ya. Ternyata aktif semua teman-teman ya. Nah, apakah diperlukan atau tidak? Ini tergantung ke kita juga. Kita masuk aja ke bagian lokasi di sini. Nah, di sini teman-teman cari yang namanya layanan lokasi seperti ini ya. Kita masuk di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 item teman-teman ya. Kita bisa cek satu-satu apakah kita butuhkan atau tidak. Pertama di akurasi lokasi Google ya. Nah, jika teman-teman tidak membutuhkan ini, jarang banget pakai Maps ya, bukan Gojek, bukan Grab ya teman-teman, ini matiin aja teman-teman ya. Mungkin dibutuhkan aja kalau teman-teman mau menavigasi pakai Google Maps. Bisa kita matikan di sini. Lalu kita cek di berbagi lokasi. Nah, buat teman-teman yang berbagi lokasi ya, lokasinya mungkin lokasi suami dengan istri atau istri dengan suaminya atau orang tua dengan anak ya. Ini juga boros banget baterainya karena lokasinya akan muncul terus ya notifikasinya saat berpindah-pindah ke lokasi yang sudah kita tentukan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa matikan ya, hentikan berbagi lokasi jika memang tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan ya udah nggak masalah aja teman-teman, bisa disesuaikan. Oke, kita kembali di sini.
Nah, selain ini teman-teman, kita bisa lihat ada layanan lokasi darurat. Nah, ini gunakan layanan lokasi darurat juga aktif teman-teman ya. Kalau tidak kita butuhkan ya, ini kita bisa matikan. Apalagi kalau kita mungkin tidak tinggal di lokasi yang rawan bencana ya teman-teman ya. Tapi tergantung kebutuhan sih. Ini kita balik. Nah, di sini juga ada lini masa ya. Lini masa ini terkait dengan yang kita lakukan. Kalau kita pakai Maps kan aktif ya. Kita aktifkan, kita kemana-mana itu nanti tersimpan historinya teman-teman. Nah, teman-teman bisa matikan aja ini jika tidak dibutuhkan ya. Tinggal pilih aja akun Google yang mana lalu dimatikan aja. Oke, yang selanjutnya di sini ada peringatan gempa bumi. Nah, ini teman-teman kalau lokasi kita ya seperti di Indonesia ya ada sih gempa bumi, tetapi tidak seperti di Jepang ya yang tiap hari mungkin ada gempa bumi. Nah, ini kita bisa matikan aja teman-teman. Terlebih lagi ya, fitur ini itu tidak tersedia di negara kita ya, belum ya. Mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, kalau ada sudah tersedia bisa kita gunakan jika dibutuhkan. Oke, kita kembali. Nah, di sini selanjutnya teman-teman ada yang namanya pemindaian WiFi. Nah, ini aktif teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, izinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan WiFi kapan saja bahkan saat WiFi nonaktif. Ini dapat dilakukan misalnya untuk meningkatkan kualitas fitur dan layanan berbasis lokasi. Nah, dibutuhkan atau tidak teman-teman? Jika tidak, ini kita matikan seperti ini. Lanjut juga untuk pemindaian Bluetooth. Ini juga aktif teman-teman ya. Di jalan terus ini ya. Sama dengan yang di WiFi tadi ya. Kita bisa matikan. Oke. Oke, sekarang kita ke cara yang 6 untuk menghemat baterai Xiaomi HyperOS. Nah, cara yang keenam ini teman-teman berkaitan dengan umpan balik haptik ya. Jadi yang suka getar-getar ya. Nah, teman-teman ya. Mungkin teman-teman tidak suka getar-getar ya, lagi ngetik getar ya, lagi back home itu juga buka menu juga getar-getar teman-teman ya. Lebih baik dimatikan aja karena itu juga memakan baterai yang cukup lumayan. Tapi kalau teman-teman senang ya udah bisa diaktifkan aja. Nah, di sini ada masukan haptik ya, teman-teman ya. Karena ini bisa disetel ya, kita bisa matikan di sini. Nah, sekarang kalau kita ngetik itu udah nggak ada getar-getarnya lagi teman-teman ya. Mau kembali balik ke menu juga nggak ada getar-getarnya lagi. Oke, sekarang kita ke cara yang ketujuh. Nah, cara yang ketujuh ini teman-teman kita bisa matikan layar -1 ya atau -1 teman-teman. Dia lokasinya ada di layar utama. Nah, di layar utama ini ada layar -1 ya, -1. Ini defaultnya memang terisi ya, bisa Google Discover ataupun aplikasi Foul ya. Ini kalau teman-teman buka misalnya lagi di home screen, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau digeser ke kanan, ini kan ada menu ini teman-teman. Ini yang dinamakan apa namanya layar -1 teman-teman ya. Teman-teman bisa nonaktifkan aja ya, karena dia tuh running terus teman-teman ya, berjalan terus. Karena kan dia update ya berita-berita, maka dia akan selalu aktif ya dan berjalan di latar belakang. Kalau tidak dibutuhkan kita matikan aja di sini. Oke, sekarang kita ke cara yang terakhir ataupun cara ke-8 ya untuk menghemat baterai Xiaomi. Nah, cara yang ke-8 ini teman-teman berkaitan dengan tidur. Ya, tidur teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke layar kunci di sini. Nah, di sini tuh ada tidur ya. Jadi ini kan seberapa lama sih kita tidak memakai HP kita, tidak menyentuh layar HP kita, maka dia akan terkunci. Nah, kalau teman-teman pilihannya 10 menit seperti saya ini, maka walaupun layar HP tidak kita gunakan ya, dia akan tetap on, menyala ya, selama 10 menit ya. Sayang banget ya, kalau tidak digunakan lebih baik kan dia terkunci aja seperti teman-teman. Nah, teman-teman bisa setel di bagian 15 detik ya. Kalau ini terasa terlalu cepat, bisa di 30 detik aja. Oke teman-teman, jadi kurang ini adalah 8 hal yang perlu dilakukan ya untuk bisa menghemat baterai Xiaomi HyperOS terbaru.